Halo Sobat Donghua, pasti pada nungguin kan kelanjutan BTTH Dunia 1000 Besar? Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan memanfaatkan mata air untuk menembus batasnya sendiri, memancing dan menaklukkan tribulasi kehidupan tingkat 9. Hasilnya, dia berhasil melahirkan kekuatan hidup tingkat puncak dan memperkuat boneka iblis emas hingga setara Kaisar Dodi bintang 7 tahap menengah. Dengan mata air sepenuhnya pulih, kekuatan seluruh tim melonjak. Dan Xiaoyan kini memiliki modal mutlak untuk melangkah ke tahap berikutnya, menuju Pulau Guanghan, tempat bahaya dan kebenaran yang lebih besar menanti. Hampir 15 hari telah berlalu sejak reruntuhan beribulan dibuka. Selama 15 hari ini, Xiaoyan dan kelompoknya terus bersembunyi di mata air kehidupan dan kematian. Namun kondisi pihak lain justru jauh dari kata baik. Pertama-tama adalah dua bersaudara Feng Hong dan Du Jun dari aula kuno terpencil. Sejak Xiaoyan memasuki mata air kehidupan dan kematian, dan mereka menyadari bahwa tempat itu telah berubah menjadi situasi buntu tanpa harapan, keduanya segera meninggalkan wilayah rawa tersebut. Bagaimanapun juga, meskipun mata air kehidupan dan kematian sangat berharga, itu bukan satu-satunya harta di dalam reruntuhan. Jika terus membuang waktu di sana, jelas bukan pilihan yang bijak. Namun perhatian mereka justru tertuju pada lelaki tua pendendam. Meskipun lelaki tua itu memiliki banyak harta, kekuatannya telah mencapai tahap menengah Kaisar Do bintang 8. Akibatnya, Feng Hong dan Du Jun menderita kerugian besar. Pada akhirnya, jika bukan karena kemampuan mereka melarikan diri tepat waktu, keduanya hampir saja disiksa hingga mati oleh lelaki tua pendendam tersebut. Sialan, bagaimana bisa monster tua pendendam itu sekuat ini? Feng Hong tersenyum pahit. Kakak senior, ini bukan salahmu. Terutama karena kita tidak benar-benar memahami detail tentang lelaki tua pendendam itu, kata Du Jun sambil tersenyum kecut. Sudahlah. Feng Hong melirik Du Jun, lalu berkata dengan nada serius, kau benar-benar menganggap Xiaoyan dari pavilion pembakaran dupa sebagai lawanmu. Benar, sejak Xiaoyan menonjol dalam kompetisi perebutan poin, aku bersumpah akan melampauinya dalam hidup ini. Ucap Du Jun tersenyum berlahan. Itu pertanda yang baik. Berusahalah dengan keras. Kakak senior menantikan hari di mana kau bisa mengharumkan nama aula kuno terpencil kita. Ucap Feng Hong. Meskipun Feng Hong tahu bahwa Du Jun mungkin tidak akan mampu melampaui Xiaoyan, dia tetap akan melakukan segala cara untuk membantu adik seperguruannya itu. Ngomong-ngomong, kakak senior, saat kita memasuki dunia peleburan, kita hanya melihat Xiaoyan dan Qi Hauran, kata Du Jun dengan ragu. Aku juga merasa ada yang janggal, ucap Feng Hong. Anggota keluarga kerajaan Xuanling memang selalu misterius. Selain itu, aura Qi Hauran sebelum kematiannya sangat tidak normal. Qi Haoqing juga berhasil melarikan diri. Dan kematian Qi Hauran sendiri tidak memiliki bukti yang jelas. Namun satu hal bisa dipastikan, dengan hubungan pavilion pembakaran dupa dan keluarga kerajaan Xuanling saat ini, aku khawatir pihak Xuanling akan menggunakan kejadian ini untuk memicu masalah. Lagi pula permusuhan kedua kekuatan ini bukan baru sehari 2 hari. Feng Hong berkata dengan suara dalam. Bajingan, Du Jun menjadi geram. Bagi Du Jun, Xiaoyan bukan sekedar pesaing. Jika bukan karena Xiaoyan, Du Jun tidak akan menjadi dirinya yang sekarang. Karena itu dia sangat berterima kasih kepada Xiaoyan. Cukup, bukan giliran kita untuk mengurusi masalah itu. Prioritas kita sekarang adalah menuju Pulau Guanghan, ucap Feng Hong. Bukankah untuk masuk ke Pulau Guanghan dibutuhkan token? Tanya Du Jun dengan heran. Benar, memang dibutuhkan token, tapi tidak semua orang membutuhkannya. Hanya perlu 2 token dari Pulau Cahaya Bulan dan Pulau Kelinci Giok untuk membuka pintu masuk, jawab Feng Hong. Kalau begitu, ayo kita berangkat, ucap Du Jun. Hanya saja aku tidak tahu di mana roh tempur itu sekarang. Benda itu bahkan membuat para roh tempur iri. Konon, roh tempur berada di Pulau Kelinci Giok. Ucap Feng Hong memandang Pulau Kelinci Giok dengan tatapan penuh penyesalan. Sebenarnya, tujuan awal mereka adalah Pulau Kelinci Giok, tetapi secara tidak sengaja malah datang ke Pulau Cahaya Bulan. Tidak masalah. Lebih baik kita berkumpul dulu di pintu masuk Pulau Guanghan. Jika dihitung dari waktu, seharusnya sudah hampir tiba saatnya, kata Feng Hong. Setelah itu, dia langsung membawa Du Jun menuju pintu masuk Pulau Guanghan. Pada saat ini Xin diperlihatkan di Pulau Cahaya Bulan. Qi Hauran, si bodoh itu benar-benar dibunuh oleh Xiaoyan. Di sebuah sudut gelap Pulau Cahaya Bulan, seorang pria duduk di atas batu dan berbicara dengan suara rendah. Ekspresinya tampak aneh. Dia adalah murid unggulan Solomon, Kuni. Walaupun orang itu sombong dan arogan, dia tetap berada di tahap menengah Kaisar Do bintang 7. Benar-benar jatuh dengan cara seperti ini. Hehehe, orang itu memang tak ada harapan, kata pria lain di hadapannya. Pria itu memancarkan aura hijau samar, seolah sedang menggenggam sesuatu di tangannya. Dia tersenyum menyeramkan. Awalnya aku ingin bekerja sama dengan keluarga kerajaan Xuanling. Tak kusangka sekarang tinggal kita berdua, ucap Wangxi. Wangxi, apa maksudmu? Kuni langsung tidak senang. Jangan remehkan aku. Meskipun kekuatannya baru di tahap awal Kaisar Do bintang 7, dalam pertarungan nyata,
Guni sama sekali tidak kalah dari Ki Hauran atau Wangsi yang berada di tahap menengah. Hahaha, saudaraku, bukan itu maksudku. Wangsi tertawa dingin. Justru karena orang semakin sedikit, keuntungan kita semakin besar bukan? Dua saudara Ki Hauran kini telah dibunuh Xiaoyan. Ki Hauking juga entah lari kemana. Dalam kondisi seperti ini, Xiaoyan pasti akan menghadapi masalah besar. Itu juga masuk akal. Guni mengangguk pelan. Sudahlah, simpan benda menjijikkan itu. Kita harus berangkat, kata Guni dengan wajah jijik. Mereka sudah mengumpulkan token dari Pulau Cahaya Bulan dan Pulau Kelinci Giok. Pulau Guanghan akan segera dibuka. Itulah harta sejati. Guni memandang Wangsi dengan ekspresi meremehkan. Siapa tahu untuk apa Wangsi membawa potongan tubuh monster itu. Benar-benar menjijikkan. Wangsi tersenyum, lalu telapak tangannya langsung menancap ke kepala makhluk di tangannya. Tak lama kemudian, roh binatang muncul dan langsung ditelan mentah-mentah olehnya. Rasanya enak, aura hijau di tubuh Wangsi tampak semakin kuat. Ayo pergi. Kemudian keduanya lalu bergerak menuju pintu masuk Pulau Guanghan. Namun tepat setelah mereka pergi, sebuah sosok yang familiar perlahan muncul di belakang mereka. Hehehe, tubuh manusia ini memang nyaman. Hanya saja tekanan di sini terlalu kuat. Lagi pula, ini adalah reruntuhan seorang Dosian. Sudahlah, biarkan bocah bodoh itu hidup sedikit lebih lama. Bagaimanapun, Raja Xuanling yang kejam itu telah menanam formasi kepada tubuh Ki Hauking. Begitu roh tempur muncul, Legiun Pemangsa Naga pasti akan datang. Saat itu, sekuat apapun roh tempur itu, dia tak akan mampu melindungi reruntuhan ini. Biarkan orang-orang Raja Xuanling membuat kekacauan. Setelah aku benar-benar keluar, aku akan mengakhiri semuanya. Raja Xuanling, kau ambil roh tempurmu, sedangkan ras jahat luar wilayah kami hanya menginginkan warisan peri bulan ini tetap utuh. Peri bulan dulu terpaksa menekan segalanya dengan mengerahkan dua raja dari ras jahat luar wilayah. Mana mungkin segalanya semudah itu bagimu? Kalian manusia masih ingin memperoleh warisan. Seiring suara aneh Ki Hauking menghilang, pupil matanya dan auranya kembali normal, meski sangat lemah. Aneh, kenapa aku ada di sini? Kepalaku sakit. Ki Hauking memegangi kepalanya. Dia kebingungan. Namun, ada dua tanda misterius samar yang bahkan tidak dia sadari. Satu adalah formasi teleportasi yang ditanam Raja Xuanling, dan satu lagi adalah kutukan darah dari ras jahat luar wilayah. Pada saat ini semakin banyak orang bergegas menuju Pulau Guanghan. Pulau yang selama ini tersembunyi di balik batasan misterius akhirnya mulai memperlihatkan wujud aslinya. Meski dari luar tampak sebagai pulau terkecil di antara 3 pulau, kenyataannya Pulau Guanghan justru memiliki ruang internal yang paling luas. Tidak seperti 2 pulau lainnya. Pulau Guanghan sama sekali tidak memiliki gua ataupun lorong tersembunyi. Wilayahnya terbentang terbuka ke segala arah, luas dan sunyi. Di tengah hamparan itu, sebuah bangunan langsung mencuri perhatian. Istana kristal ungu yang berdiri megah di titik tertinggi pulau. Seluruh istana berkilauan, memancarkan aura mulia dan kuat, jelas menandakan bahwa tempat tersebut adalah pusat sejati Pulau Guanghan. Di dalam istana kristal ungu, suasana terasa sunyi dan menekan. Di kedalaman istana, terdapat seorang wanita cantik yang tubuhnya terkurung di dalam sangkar kristal ungu berbentuk oval. Dia duduk dengan tubuh sedikit meringkuk. Kebebasannya sepenuhnya dibatasi oleh sangkar tersebut. Di punggung wanita itu terdapat 2 benda menyerupai jantung yang berdetak perlahan namun kuat. Setiap denyutnya memancarkan aura jahat yang samar, namun selalu segera ditekan dan dimurnikan oleh kekuatan suci yang keluar dari tubuh wanita tersebut. Jelas terlihat bahwa dia sedang menahan sesuatu yang berbahaya dengan kekuatannya sendiri. Tak lama kemudian, seorang pria berjubah merah mendekat. Aura api di sekujur tubuhnya sangat kuat, namun sikapnya tetap tenang. Dia telah mengetahui bahwa token dari Pulau Kelinci Giok dan Pulau Cahaya Bulan telah terkumpul, dan bahwa seseorang akan segera memasuki Pulau Guanghan. Kehadirannya di sana bukan tanpa alasan. Dia datang karena kekhawatiran terhadap kondisi wanita tersebut. Tatapannya tertuju pada 2 benda di punggungnya. Sesuatu yang jelas dia kenali. Meski demikian, wanita itu sendiri tampak tenang, seolah telah menerima keberadaan benda tersebut dan yakin bahwa untuk saat ini benda itu belum mampu mencelakainya. Perhatian wanita itu lebih tertuju pada sebuah patung tidak jauh dari sangkar kristal. Patung itu menggambarkan seorang pria setinggi sekitar 5 meter, berwajah tampan dan memancarkan wibawa seorang tokoh kuat. Di punggung patung tersebut terdapat benda hitam aneh, yang bentuknya sangat mirip dengan penguasa kuno milik Xiaoyan, dan itu menimbulkan kesan adanya hubungan yang belum terungkap. Wanita itu percaya penuh bahwa sosok dalam patung tersebut akan datang. Dia mengingat kata-kata Jiuyu di masa lalu, bahwa selama dia menunggu di sini, suatu hari nanti orang itu pasti akan menjemputnya. Mengenai kondisi di luar, wanita itu menyadari bahwa meski situasi masih relatif tenang, raja dari luar wilayah mulai bergerak. Mereka menyusup ke dalam reruntuhan dengan menggunakan tubuh manusia sebagai wadah. Pria berjubah merah pun bertekad untuk menangani ancaman tersebut. Ketika muncul kemungkinan untuk meninggalkan tempat itu, wanita tersebut menolak. Dia bersikeras tidak akan pergi kemanapun kecuali orang yang ia tunggu datang sendiri menjemputnya. Lalu pria berjubah merah hanya bisa menghela nafas. Baginya, klan Xiao memang penuh dengan kerumitan.
namun sekaligus merupakan klan manusia yang paling dia kagumi di seluruh dunia 1000 besar. Setelah itu pria tersebut pergi, meninggalkan wanita itu sendirian di dalam istana. Wanita itu kembali menatap patung di hadapannya, berbisik dalam hati menunggu kedatangan Xiaomu. Keheningan kembali menyelimuti istana kristal ungu, sementara 2 jantung di punggungnya terus berdetak perlahan, memancarkan aura jahat yang kian sulit sepenuhnya ditekan. Pulau Guanghan, di balik keindahannya, jelas menyimpan rahasia dan bahaya yang jauh lebih dalam dari yang terlihat di permukaan. Sementara itu, di tepi pulau cahaya bulan, apakah ini pintu masuk Pulau Guanghan? Tanya Xiaoyan. Hei, kalian meragukan paman ini. Tikus sayap perak meloncat keluar dari pelukan Bu Yingying. Xiaoyan tersenyum tipis. Semoga kau tidak berbohong. Tikus sayap perak langsung menyembunyikan diri kembali. Auranya benar, ini tempatnya, kata Xiuqi setelah mengamati sekeliling. Dia menatap pulau di hadapannya dengan tenang. Untuk sekarang, kita tunggu saja. Membuka Pulau Guanghan butuh 2 token. Token Pulau Cahaya Bulan sudah kita miliki, tapi token Pulau Kelinci Giok masih belum muncul. Pulau Guanghan berdiri diam di hadapan mereka, seolah menunggu saat yang tepat untuk membuka rahasia terbesarnya. Semua orang yang hadir memiliki tujuan yang sama, memasuki Pulau Guanghan. Karena itulah, tak seorang pun berniat menjual token yang mereka pegang. Token Pulau Kelinci Giok ada di tanganku. Siapa di antara kalian yang memegang token Pulau Cahaya Bulan? Suara tenang terdengar di udara. Di pintu masuk Pulau Guanghan, Meng Fei dari lembah pil perlahan melayang ke angkasa. Di telapak tangannya, dia menggenggam sebuah benda misterius yang memancarkan aura aneh. Semua orang bisa menebak, benda itu pasti berkaitan langsung dengan cara membuka Pulau Guanghan. Orang dari lembah pil. Xiaoyan sedikit terkejut. Sebagian besar murid unggulan sekte super masuk ke Pulau Cahaya Bulan. Sedangkan Pulau Kelinci Giok dijaga oleh tokoh-tokoh berbahaya, termasuk Hua Lexing dari rumah boneka serta Bing Sui dari lembah tanpa hati. Fakta bahwa Meng Fei berhasil memperoleh token itu jelas menunjukkan bahwa dia bukan sosok biasa. Konon, kekuatan Meng Fei tak bisa diremehkan. Di tahap awal Kaisar Do Bintang 7, ditambah kemampuan alkimia, dia bisa menjadi pesaing serius dalam perebutan warisan reruntuhan, ucap Xiuqi pelan. Tak lama kemudian aura kuat lain bermunculan. Feng Hong dari Istana Kuno Terpencil, Guni dari Solomon, serta para ahli dari Sekte Racun dan Sekte 10.000 Racun satu persatu menunjukkan keberadaan mereka. Bergerak, kata Yuru singkat. Xiaoyan mengangguk dan bangkit. Saat Xiaoyan muncul, Meng Fei tampak terkejut. Xiaoyan, berani sekali kau muncul. Kau yang membunuh adikku. Qi Haoqing tiba-tiba menerjang dengan niat membunuh yang meledak-ledak. Xiaoyan tidak menghindar. Dari tatapannya, dia menyadari sesuatu. Kutukan darah pada Qi Haoqing tersembunyi. Namun pikirannya jelas telah dipengaruhi oleh klan jahat. Cukup, Meng Fei segera turun tangan. Reruntuhan adalah prioritas. Urusan pribadi kalian, selesaikan setelah ini. Yang mati itu adikku, teriak Qi Haoqing dengan mata merah darah. Xiaoyan menatapnya dengan dingin. Berhentilah berpura-pura. Aku tahu urusan keluarga kerajaan Xuanling. Tenang saja, aku akan mendatangi kalian cepat atau lambat. Pada saat ini Qi Haoqing mendengus. Namun kilatan merah di matanya menunjukkan kegelisahan. Xiaoyan sungguh mengetahui rahasia kutukan darah itu. Situasi akhirnya mereda. Tak lama, kelompok 5 racun mendekat ke pihak Mu Yingying. Apa tujuan kalian? Tanya Xiuqi waspada. Atas perintah pemimpin sekte, kami akan membantu kalian, jawab Wu Po tenang. Xiuqi mengangguk, dia memang telah menerima pesan serupa dari sektenya. Akhirnya, Xiaoyan menoleh kepada Meng Fei. Aku dengar kau juga seorang alkemis, ujar Meng Fei. Lembah Pil memiliki sumber daya melimpah. Jika kau ingin bergabung, kami tak takut pada kerajaan Xuanling. Api aneh berkilat di mata Xiaoyan. Apakah kau pikir pavilion pembakaran dupa takut pada mereka? Mendengar ini, Meng Fei tersenyum tipis. Tidak heran kau bisa membunuh Qi Haoran. Cukup bicara, mulailah, kata Xiaoyan. Tikus sayap perak muncul dari balik pakaiannya. Meng Fei mengeluarkan gulungan perak bertulis rune bulan, catatan rahasia pembuka Pulau Guanghan yang bahkan dia sendiri tak bisa pahami. Begitu melihatnya, tikus sayap perak langsung melompat dan menelannya bulat-bulat. Apa? Meng Fei terkejut. Apa yang kau tahu? Tenang saja, aku tak akan menjebak kalian kali ini. Rune perak mulai bermunculan di tubuh tikus sayap perak. Serahkan padaku, seru tikus itu. Kemudian dia mengangkat kedua cakarnya, memancarkan cahaya perak ke arah Pulau Guanghan. Seketika, pulau misterius itu bergetar dan segel kunonya mulai mengendur. Pulau Guanghan akhirnya menunjukkan tanda akan terbuka. Seiring tikus sayap perak mengaktifkan kekuatannya, seluruh Pulau Guanghan yang semula tertutup oleh lapisan larangan misterius mulai menunjukkan perubahan drastis. Batasan-batasan itu menyusut dan melemah dengan kecepatan mencengangkan. Seolah-olah ruang itu sendiri sedang membuka jalan bagi para pendatang. Jelas terlihat bahwa Pulau Guanghan akan segera sepenuhnya terbuka. Meski banyak orang merasa gembira, kewaspadaan justru semakin meningkat.
Pengalaman pahit di gerbang besi dan wilayah rawa sebelumnya masih membekas kuat. Semua menyadari bahwa siapapun yang masuk lebih dahulu berpeluang merebut keuntungan terbesar, sementara yang lengah bisa kehilangan segalanya. Xiaoyan merasakan keganjilan sejak awal. Pulau Guanghan memberinya perasaan familiar yang sulit dijelaskan, seolah pernah bersinggungan dengannya di masa lalu. Lebih dari itu, energi iblis emas berdarah di dalam tubuhnya bergetar samar, menandakan adanya sesuatu yang berbahaya tersembunyi di pulau ini. Dia menduga bahwa kejatuhan misterius peribulan kemungkinan besar berkaitan dengan ras iblis asing dari luar wilayah. Mu Yingying pun merasakan hal serupa. Sebagai seseorang yang sangat peka terhadap kekuatan iblis, dia merasakan keberadaan aura jahat yang samar namun nyata, tersembunyi jauh di dalam pulau Guanghan. Tak lama kemudian, segel di pintu masuk pulau Guanghan runtuh sepenuhnya. Tanpa ragu, kerumunan ahli dan murid dari berbagai kekuatan besar langsung bergerak. Mereka menyerbu pulau itu dengan semangat membara, yakin bahwa warisan peribulan dan energi tempur legendaris berada di dalam. Berbeda dengan mereka, Xiaoyan justru tetap tenang. Dia memahami bahwa warisan sejati dan energi tempur tidak mungkin diperoleh dengan mudah. Terlalu banyak orang yang berebut dan bentrokan besar hampir pasti terjadi. Oleh karena itu, dia memilih untuk menahan diri dan membiarkan pihak lain masuk lebih dahulu. Yuru mendukung keputusan tersebut. Bersama Xiaoyan, dia memilih jalur berbeda dengan tujuan awal menuju kebun obat. Xiaoyan menilai bahwa membiarkan para pesaing saling menguras kekuatan jauh lebih menguntungkan. Lagi pula, jika warisan peribulan memang mudah diraih, Pulau Guanghan tidak akan dibuka berkali-kali tanpa hasil apapun. Keputusan ini menarik perhatian banyak pihak. Tanpa disadari, langkah Xiaoyan mulai diikuti secara diam-diam. Beberapa orang percaya bahwa dia mengetahui rahasia penting Pulau Guanghan, sementara yang lain sekedar berharap mendapatkan keuntungan dengan menempel pada rombongannya. Ada yang mengincar energi tempur, ada yang mengincar warisan, dan tidak sedikit pula yang menyimpan niat tersembunyi. Ketika benar-benar menginjakan kaki di Pulau Guanghan, suasana langsung berubah. Langit diselimuti cahaya bulan terang, dan dari sinarnya terpancar getaran aneh yang membuat siapapun merasa kecil. Yuru merasakan dengan jelas jejak kekuatan langit berbintang, sejenis kekuatan tingkat tinggi yang hanya bisa dipadatkan oleh seorang dosian. Tak semua orang mampu merasakannya. Wu Po menyimpulkan bahwa kepekaan Yuru berasal dari runa warisan yang dia miliki. Meski Mu Feng merasa iri, dia menyadari bahwa mengikuti Xiaoyan dan Yuru adalah pilihan yang paling aman. Namun, perhatian mereka segera teralihkan. Di kejauhan, sebuah istana ungu raksasa berdiri megah di tengah Pulau Guanghan. Dari bangunan itu memancar fluktuasi energi yang menggetarkan jiwa, menandakan bahwa tempat tersebut bukan sekedar bangunan biasa, melainkan inti dari segala rahasia pulau ini. Saat itulah semua orang menyadari satu hal dengan jelas. Pulau Guanghan bukan hanya terbuka, tetapi dia sedang menunjukkan taringnya. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.